Kalau kamu jatuh dan tanganmu jadi tumpuan, jangan anggap enteng ya. Bisa jadi yang patah itu bukan cuma tulang biasa, tapi fraktur antebrachii, patah pada tulang lengan bawah. Cedera ini sering bikin lengan gak bisa digerakkan sama sekali, bahkan sampai terlihat bengkok. Di video kali ini, kita bakal tunjukkan gimana kondisi itu bisa terjadi lewat sketsa. Plus, apa yang harus dilakukan biar gak makin parah. Jadi, tonton sampai habis karena info ini bisa penting banget kalau suatu hari kamu atau orang terdekatmu mengalaminya. Check it out. Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Diangkat, Riz. Maaf, Bang. Aduh, awas. Mas. Mas. Rusak. Tolong saya, Mas. Mas. Ini, Mas. Mas, ini, Mas. Ini, Mas. Adik saya, Mas. Aduh, kena. Maaf, Mas. Sini. Mas. Udah, Mas. Ini kok bawa sayuran, Mas? Iya, Di mana? saya tadi habis mau beli bawang, ketemu Masnya di jalan, kesakitan. Aduh, Masnya kenapa, Mas? Nggak Wah, tahu. melahirkan. Bukan, Mas. Bentar, saya tebak lo. Badan gede. Bukan badan, Mas, ini lembaga. Wah, saya kira balai kota. Waduh, balai kota. Ini tolongin Mas, tangan saya ini Mas. Tadi saya jatuh dari sepeda karena saya bawa galon. Pakai sepeda apa? Kok bisa bawa? Kok bisa bawa galon? Kok kalau bisa? Saya lihat tadi. Oh iya, saya lihat tadi. Gini kenapa dibungkus pakai sarung kayak mau sholat? Subhanallah. Masya Allah. Enggak, sholat di sini, Mas, enggak di Dia sini. tangannya yang sholat. Masya Allah. Terus tolong Mas ini tolong cek ini tangan saya kenapa kira-kira? Ayo santai dulu, ya. Kita duduk dulu. Duduk. Mas bisa pakai towing, Mas. Bukan di sini duduknya. Dah. Mas, ada kasaran tuh sih. Tolong videoin saya. Oke. Ini sedikit bantuan. Saya ingat pas zaman saya masih. Yang Mas bantu lebih subur. Oh iya. Ini gimana ceritanya? Iya dulu. Ini yang sakit siapa? Iya di atas mas diri dulu. Mas, tolong mas. Tolong dong. Aduh, berat ini, Mas, kalau nggak pakai towing susah. Aduh. Kakinya Mas. Mas, saya dapat strike. Foto. Kita dapat kakap, Bro. Gila kakak bro. Kakap. Ini tangan saya gimana? Iya, Ini udah, sebenarnya iya. rumah sakit atau bukan sih? Berdiri dulu, Mas. Berdiri dulu. Masnya dari jalan tadi udah marah-marah terus. Kenapa jadi marah-marah? Kesakitan Saya emosi tangannya. Mas, ini lihat orang gondrong banget dari tadi Mas. Iya. Naik dulu mas. Bisa nggak? Bismillah. Ini naik kemana? Nih di sini kan kakinya pendek. Mas naik dulu. Kita sambut juara satu kita. Wih. Aurat. Perutnya ya, duduk dulu mas. Ini kejadiannya gimana? Kok bisa patah kayak Nggak gitu? tahu, Mas, saya tadi di jalan lihat ada orang kelepek-kelepek di jalan sudah. Oh, jatuh cinta tuh. Cintaku Kelepek-kelepek sama dia. Hei, aku kelepek-kelepek sama. Malah nyanyi lagi. Oke mas, ceritain kenapa kok bisa sampai kayak gini tangannya kenapa? Kan tadi sudah cerita Mas, ini Masnya budak ya. Saya lagi naik sepeda, itu saya beliin galon buat istri saya. Nggak taunya sepedanya jatuh. Terus masnya nemuin. Iya, saya juga nggak kenal tiba-tiba. Ada, bentar. Kok hadang ya? Salah saya. Bentar. Kok masnya bisa bawa dia? Masnya pakai kekuatan apa? Mas, kalau kita nolong orang, Allah itu pasti bantu kita dan kasih kita kekuatan. Wow. Kebetulan tadi tidak. Saya minta bantu teman-teman yang ada di sekitar. Oh, gitu. Teman-temannya mana? Ada kabur? Masuk rumah sakit lain? Iya, sakit di lain. Yaudah ya, kita periksa dulu Gimana ya. dong Ini gimana? Astaga. Saya pegang bentar ya. Salah Yang dong. ini, yang ini ini. dong. Masih salah. Salah. Yang sakit. Ulang. Kita periksa ya. Salah. Yang sakit kan kakinya. Wah. Oh iya ya. Ini pahanya Mas. Oh sama kayak kaki saya mas. Oh iya. Ya, kita lihat dulu ya. Wah ini
Oh, di sini sakitnya ya? Aduh, Mas. Tolong Mas, ini udah sampai bengkak begini Mas tangan saya Mas. Ini Oh, apa? ini kemungkinan Ini apa, Mas? Oh, Itu tangan. lipatan. Oh, lipatan. lipatan ya. Oh, ini kemungkinan patah lengan di bagian bawah atau bahasa kedokterannya tuh antebrachii. Nah, Astagfirullahaladzim. Ini parah banget, Mas, sampai bengkak gini. Boleh pegang Mas? bengkak sebadan-badan. Iya. Padahal patah di sini doang loh. Ini mah kalau bakar dari dulu Mas. Saya dari Oh, kecil juga gitu. udah bengkak. Ya Ini udah. anti apa tadi? Anti Anti-aging. Antebrachii. Antebrachii Antebrachii. Anda birahi. Anda tadi dapat dia ini di Kampung Arab. Oh, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Udah saya tukar sama kambing. Aduh kenapa sih jadi gatal ini ya? Ini kalau bercanda mulu, ini gimana caranya Yaudah, semuanya? sebentar Aduh ya, Mas, sebentar ini ya. istri saya nungguin di Ini rumah loh Mas. masnya tanggung jawab di sini kan bentar ya. Bentar. Kenapa? Saya nggak tahu, Mas. Saya cuma mau beli bawang Enggak. tadi. Masnya tanggung jawab. Masnya udah bikin bunting kayak gini kan? Saya nggak yakin ini anak saya. Yang bawa kan Mas? Mas, sini. Kamu lupa malam itu sama saya. Tapi kan sebelumnya banyak. Iya, tapi kan punya kamu yang berbeda. Kan kamu agak nyimpang gini kan dikit. Lalu masuk gitu. Punya aku agak panjang sih sampai ke pelehari. Wah, jauh banget. Ini masih isi form dulu. Buat ini bisa diobatin. Udah cepetan Tapi isi. dia bukan tanggung jawab saya bukan keluarganya. Yang bawa sini siapa? Warga juga ikut. Kok saya? Mana warga lainnya? Udah, Mas, keluar. Ini kameramen semua. Bukan warga. Udah buruan tulis aja Mas. Ini, Iya. Mas cek sini Mas. Nih cek nih. Nah cek. Tapi ini kok ada tulisannya warna kesukaan, Mas? Emang mau dicat apa ini nanti? Ah, itu form yang lama. Saya kan dulu sempat kerja di TK, jadi kebiasaannya. Udah isi aja. Udah isi. Warna pink. Kok pink? Ya memang aku suka pink. Ini kan kayak babi. Pink. Udah tulis. Bentar, ini saya ganti dulu ya. Ini bentar, hapus dulu, angkat dulu tangannya. Biar bagus. Ini gantinya pakai apa Mas? Diganti pakai pakai tangan. Sudah. Mau diapain ini? Bentar ini dilepas. Kamu palsu ya? Hah, enggak, saya asli. Nyata. Tahu enggak? Ini mana ya? Saya lupa nih. Ini sudah saya isi nih. Amsling saya mana ya? Amsling saya ya. Emang isinya nggak pakai pulpen Mas? Ini Nah, ini. Kan. Nah, ini kita ganti ini isinya ganti pakai ini dulu. Biar Oh, pakai ini, lebih Mas? aman. Ini maksudnya gimana Mas? jadi apa? Prok. Jadi, dokter Prija. Yeay! Halo semuanya. Coba Mas. Jadi apa Mas? Tangannya Anjing kena sarungnya. kan Anda yang bikin permainan. Right. Nyari iwak. Oh, betul. Saya. Jadi apa? Prok. Saya. Tolong pindahin dari sini ke sini. Pindahin talinya. Wah, Selamat ya, Mas. saya wisuda. Alhamdulillah. Ya Mas ya, Mas. Enggak ya? Enggak. Ya udah, kita Ini pasang. gimana mau Ini disembuhkan pasang nggak apa, nih? Mas? Nih, formnya sudah saya isi semua ini. Isi lagi deh, biar lama. Ntar ini bukannya gitu kalau gini. Ntar Mas, ini muat nggak ya? Ini ukurannya apa, Mas? Jangan sampai salah. Saya ukuran 42 Mas. CL ini CL. Nah, gitu. Nah, kan biar lebih enak. Coba tangannya ditekuk Mas. Muat nggak kaos kakinya? Gini. Pas kaki, enggak gitu dong, gini aja. Nah, gini. Oh. Seh. Mas ini lamaan durasi ini. Astagfirullahaladzim. Mas, jangan kabur kemana? Ini rumah sakit kamu. Mas, ini tempat apa sih Mas? Ini apa, Mas? Ini Mas, ini tempat apa Mas? ini rumah sakit apa? Mas. Kenapa gini? Oke, lanjut. Ini yang joget-joget di Jawa itu kan yang gini. Iya benar. Ya, jangan ditolong. Keren. Ayolah, bro.
ya Mas. Di sini memang agak horor karena memang ini bekas. Bekas apa, Mas? Bekasi. Itu beda, Mas. Planet beda. Di sini dulu sempat pas saya awal kerja tahun 75. Mas, 75 Mas. 75. Mas, Nggak bisa 80, Mas? Enggak, maksud saya jam 7:05. Oh. Malam. Kemarin itu sempat ada kejadian di sini pas kita lagi iseng-iseng bikin video di sini. Tiba-tiba ada pasien beneran datang. Itu semua orang panik di sini. Emang sebelumnya nggak ada ya, Mas? Nggak ada sebelumnya. Cuma di hari itu bikin panik dan memang udah kita lanjut aja ya. Sepertinya kita salah rumah sakit. Salah rumah sakit ini kayaknya rumah hantu ya. Yaudah ya, ini udah isi formnya. Sudah diisi, Nah, Mas. ini nanti udah dipakai. Ini kan biar lebih aman, lebih enak kan daripada pakai sarung tadi. Iya benar, Mas. Nah, dan- Emang dia gila nih, Mas. Masa pakai gituan, Mas? emang gila. Nanti habis ini kita ronsen ya. Biar kita cek patah tangannya kayak gimana, posisi tulangnya kayak gimana, kita ronsen. Ronsen itu yang mana, Mas? Ronsen irama. Ah, nggak masuk. Roma. Iya. Ronsen apa ya biar lucu ya? Ronsen itu kan yang Itu ronsen. Itu yang buat guru di kampus. Dosen. dosen. Ronsen itu kan anggota DPR Banjar kan yang amangnya Anda tuh. Itu. Rosehan. Itu Rosehen. Rosen lagi. Rosen. Ya udah habis ini kita periksa tangannya, terus kita konsultasi sama dokter Priza. Kita cek Dokternya tangan. siapa namanya, Mas? Dokter Priza. Briza. Rasa apa, Mas, biasanya? Wih, pizza dong, makaroni and cheese. Oh, saya paling suka yang volcano, Mas. Nggak pernah makan pizza kan? Saya sudah ditelepon istri saya. Saya titip ini ya Mas ya. Enggak. Masnya yang harus bagain dia. Saya bawa dia ke toko. Saya sudah tolong dari jalan Mas, jadi nggak bisa. Mas harus tanggung jawab dong. Masa bawa saya ke sini pulang? Nggak dibayarin. Iya. Ayo. Lah, masa saya yang bayar? Saya aja. Saya beli bawang aja minta 3.000 dicampur Mas. Harus bayarin rumah sakit dia. Ini emang mau dimasak apa? Dimasak gini aja dimakan mentah. Kami memang suka. Coba. Coba. Kalau memang dimakan mentah, coba. Coba sini. Coba sini. Kalau memang dimakan mentah, yo. Kamera sorot ya. Boleh ya? Ayo, Sini ya. bawang. Masa Royco sih? Kalau Royco nggak asik ya. Ya, harusnya kasih itu dulu lah. Makan tomat dulu, tomat. Pegang, Mas. Oke. Apa, Mas? Bener. Ya udah, Masnya nggak usah bayarin rumah sakit ya. Kita pakai BPJS. Mas, Ayo. kerja. Oke. Tambahin lagi. Mas. Biar lebih enak, Mas, pakai romo. Aduh, ini Pak Dokternya. Ini Pak Ya. dokternya, dokter Briza yang kata perawat tadi ini. Oke. Kenalan Apa dulu. kabar? Ah, iya. Oh, ya. Makasih banyak, Terima Dok. kasih. Ini loh, biasa aja. Biasa aja. Ah, gimana? Ini kan lagi sakit. Itu sugesti. Ini makan bawang tadi ya? Iya, Dok. Wah. Dia makanya Kasian tadi banget juga ya. mau nganterin ke dokter aja dia sempet-sempetnya ke pasar dulu beli bawang, beli macam-macam. Kan tugas dari istri itu yang utama dulu. Kalau enggak saya yang patah nanti. Gak apa-apa. Iya. Lebih bahaya itu ya. Bahaya itu. Iya, sama-sama. Belikan belum ya? Belum lagi, aduh. Yaudah nanti aja, Dok. Iya. Yang penting sekarang ini, Dok. Iya. Ini tadi katanya siapa namanya? Perawat dokter yang Alfi. kumisan nggak Mas jelas. Alfi, Mas Alfi. Alfi. Oh, iya. Antabrak. Antabrak. Antabrak ini. Iya. Kalau saya tadi ketabrak. Ada lagi. Antabrak. Antabrak gitu. Kalau kenangin? Antangin. Wah, antab. Jadi nih Iya. gimana nih, Dok? Kok bisa jadi kayak gini, Dok? Tapi saya tadi kan naik sepeda, terus Iya. jatuh gara-gara saya bawa galon. Wah. Harusnya kan saya nggak boleh bawa Galonnya galon. kosong atau penuh itu? Galonnya penuh, Dok. Dua. Bisa bawanya. Nggak bisa, makanya jatuh, Dok. Kok dokter galonnya kok galon gitu, Dok? Iya. Galonnya Galon. mana? Berasa dokter nggak gitu. Oh iya, saya berarti. Oh iya. Saya kesel soalnya saya beli bawang nggak sempet. Mana bawangnya tadi? Oh, ada, Dok. Tenang, Ada. Dok. Nanti kita cek lagi, Dok. Jangan. Ya, jadi ini fraktur antebrachii ya, atau kita sebutnya forearm, lengan bawah. Lengan Kayak bawah. Popeye itu kan lengan bawah itu ya. Oh yang gede itu ya? Iya. Emang saya mirip Popeye, Dok. Oh iya Gede. juga ya. Cuman lengannya enggak. Lengannya gede, jadi ya ini sebutannya forearm, istilah bahasa medisnya memang antebrachii.
Di situ ada 2 tulang, dia ada 2 struktur tulang. Dalam satu antebrachiii, dalam satu forearm itu ada 2 tulang, tulang radius maupun tulang ulna. Itu dari sini dok? Betul, tulang yang mengarah ke ibu jari itu radius namanya, tulang yang mengarah ke kelingking itu tulang ulna. Jadi apabila sakit di daerah situ spesifik ya, dibandingin sebelahnya bengkak, habis itu juga mungkin ya membentuk deformitas atau kelainan bentuk cekung gitu kan, ada lihat yang lengannya cekung itu sudah kita curigai adanya suatu patah tulang di forearm lengan bawah atau fraktur antebrachiii. Tapi harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan ronsen apakah memang dia fraktur atau tidak. Gini biasanya tulang bagian mana aja yang suka patah kalau di kondisi kayak ini dok? Tergantung dari mechanism of injury-nya, MOI-nya, tapi jenisnya emang banyak dia patah tulang di lengan itu ya. Ada yang isolated. Isolated itu artinya dari kedua tulang yang ada satu aja yang patah. Nah itu isolated fracture atau ya both bone ya, dua-duanya both bone. Dua-duanya patah tulangnya. Atau bisa juga disertai misalnya patah tulang satu tapi sendinya itu jadi ikut ketarik atau disruption atau lepas lah, dislokasi. Jadi itu kalau nggak salah itu fraktur Galeazzi itu sebutan penamaannya. Ditemukan oleh Riccardo Galeazzi ya, jadi diberi nama fraktur Galeazzi. Itu bisa satu patah aja tulangnya, satunya masih utuh tapi sendinya lepas. Ada juga Monteggia juga ditemukan oleh Battista Monteggia itu satu patah, satu sendi lepas. Jadi tergantung jenis patah yang seperti apa dulu. Di forearm itu banyak. Kalau saya kan baru aja nih dok lihat ada orang patah tangan segala macam. Sebenarnya itu sesering apa dan sebanyak apa sih dok kejadian ini di masyarakat dok? Sesering apa? Oh kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu tinggi sekali. Malah lebih banyak pada anak-anak sebenarnya. Secara epidemiologi kalau nggak salah itu sekitar 1 dari 100 anak itu pernah mengalami patah tulang di antebrachiii ya. Anak saya pun pernah juga, anak saya sendiri. Tapi nggak bawa galon? Nggak bawa galon, itu lagi di bandara jatuhnya dia. Tapi biasanya kondisinya tuh kenapa tuh dok? Yang paling sering yang orang Jatuh ya, trauma. Jadi Jatuh ya? trauma, kasus patah tulang di antebrachiii trauma. Cuman traumanya ada 2 lagi, apakah direct trauma atau indirect trauma. Direct itu kan trauma langsung. Panco enggak, panco mekanisme injurinya biasanya di humerus, bukan di sini. Kecuali ya nggak tahu ya kalau direct trauma panco. Jadi atau ya direct trauma misalnya lagi nangkis juga bisa. Oh lagi nangkis juga bisa ya? Bisa. Jadi ini kan tulangnya kan dilapisi sama otot sih, cuman kan tiap orang kan beda juga kekuatan tulangnya. Jadi kayak olahraga bela Silat, silat, karate. Indirect trauma ya jatuh, menahan tubuh atau apa. Biasanya kalau misalnya biar nggak sering terjadi benturan, kira-kira harus ngapain ya dok? Apanya? Maksudnya ini kan solusinya supaya orang nggak kena apa nih antebrachiii ini. Jangan kena trauma sih sebenarnya. Berarti emang itu nggak bisa dipungkiri ya dok? Kalau misalnya memang Indonesia ini kan secara tadi nanya apakah sering ya? Di Indonesia ini sangat sering sekali kasusnya karena kecelakaan itu sering. Ya, kecelakaan lalu lintas itu sering. Jadi oh iya, ada di motor ya. Cuman kalau kita harus aware-nya kalau kecelakaan lalu lintas biasanya tuh yang pertanyaan pertama saya tuh kalau dia patah tulang di lengan bawahnya itu tulangnya keluar atau tidak ya? Terbuka atau tidak? Ada luka nggak dia? Karena orang kecelakaan biasanya kan terbuka tuh, jadi open fracture kita sebutnya. Oh beda lagi dok ya? Jadi bukan patah tulangnya ada luka, tulangnya keluar dari luka itu ketemu dunia luar. Nah, itu kan emergency itu sudah masuk. Yang putih-putih biasanya dia dok keluar. Itu tulang ya. Biasanya lebih ke mungkin kayak pemain bola bisa jadi ya. Bisa. Kalau dia jatuh ini kan, Ya kan nahan badannya pakai. habis itu kelihatan kan tulangnya itu kan ketusuk kulitnya, itu juga bisa. Berarti di posisi jatuhnya yang bahaya. Ya jadi kecelakaan kita tanya dulu dia ada luka atau tidak. Terus untuk penanganannya kira-kira gimana dok? Penanganan pertama. Iya, penanganan Penanganan pertama imobilisasi dulu. Nah, imobilisasi ya seperti ini, jadi gunakan bidai biasanya. Bidai atau ya benda yang keras ya, kayu ya atau apa, satu dililit aja dulu. Bisa posisi seperti ini kalau saya patahnya curiga di tengah sini ya, posisinya gini, netral posisi. Gini ya? Taruh ya, bisa dibebat baru bawa ke. Bukan tadi saya bilang dok, tadi pas habis jatuh mau saya lilit, nggak mau saya lilit ular kan, nggak mau dia. Iya. Ya Cuman kalau itu nggak hati-hati. bisa dong, nambah sakit kalau nggak ada. Siapa tahu bisa sembuh kan. Kalau melilit agak hati-hati karena ini daerahnya agak sensitif dia, forearm ini.
Jadi kalau tadi penanganannya sebaiknya dibawa ke medis ya, ini mungkin salah satu jenis patah tulang yang saya takut banget kalau pasien dibawa ke alternatif. Sangat takut saya bawa ke alternatif karena ini daerah forearm ini kompartemen sebutannya. Jadi dia dalam satu forearm itu ada banyak isinya. Selain tulangnya udah 2, ototnya juga banyak. Terus ada pembuluh darah, pembuluh saraf. Jadi dia terbungkus semua dalam satu lapisan kompartemen. Takutnya kalau dimanipulasi atau diganggu-ganggu sudah patah tulangnya, bisa mencederai yang lain, jadi tekanan intraosseous pressure-nya meningkat jadinya. Jadi karena tekanannya meningkat, kalau kita bayangin ini selaputnya, kompartemen meningkat terus, jadi bisa menyebabkan kematian jaringan. Itu emergency. Berbahaya itu komplikasi yang sangat ditakuti oleh saya dan dokter yang lain juga takut juga kalau terjadinya kompartemen sindrom sama komplikasi penyakitnya itu. Jadi langsung segera aja bawa ke. Dan itu biasanya untuk penanganannya semuanya harus operasi atau enggak? Oh enggak juga. Oh, ada Ini enggak kan ya? paling banyak kan pada anak-anak juga sebenarnya patahnya. Anak saya cuma saya pasangin brace aja dia. Oh, bisa ya, Dok? Bisa atau bisa juga kita pasang gips. Cuman kalau patahnya di lengan biasanya gipsnya sampai di atas siku sih. Gibson lagi. Gipsnya. Gipsnya. Pasang gitar sini. Itu kemarin saya baru pasang di rumah. Oh, Gipsum. gipsum. Gipsum yang putih. Beda ya dok ya? Beda. Kalau ini kayaknya harus diamputasi ya dok ya. Iya. Semuanya. Tapi bisa juga beberapa kasus patah tulang di lengan bawah, pemasangan gipsnya itu di kamar operasi. Pemasangan gipsnya, Pemasangannya aja ya? pemasangan gipsnya di Walaupun kamar nggak operasi. dioperasi. Walaupun nggak dioperasi. Tidak dibedah, Tidak dibedah. tidak dilakukan pembelahan pada tubuhnya, tidak dibedah, tapi dipasang gips ya, cuman harus direposisi, dikembalikan posisinya. Jadi kita cek pakai suatu alat namanya C-arm, jadi seperti ronsen tapi di dalam kamar operasi itu bisa langsung terus-menerus diambil untuk ngelihat kondisi tulangnya. Setelah kita kembali, biasa saya pakai Chinese finger strip sih, jadi ada Chinese finger strip menarik untuk traksinya. Terus itu kita molding, kita kembalikan posisinya, baru dipasang gips. Tapi dia memang harus dibius supaya ototnya tidak melawan atau ototnya rileks. Itu bios total apa cuma di bagian tangan aja? Bius tidur ya. Jadi bisa ototnya rileks, kita bisa mengembalikan posisinya, baru dipasang gips untuk menahannya. Itu disuntik berarti dok? Nggak bisa yang pakai sapu tangan gitu? Wah itu di film-film Oh, di gitu film ya. gua tahu bisa. Berarti harus dioperasi Itu aja. lama nggak dok kira-kira proses penyembuhannya? Kalau di antebrahi, kalau tergantung lagi dari patah tulangnya, apakah cuma satu isolated atau banyak. Terus apakah dia tertutup atau terbuka. Tapi rata-rata sih sekitar 6 minggu. Jadi kalau secara teori berdasarkan Perkin table ini 12 minggu, yang atasnya dibagi 6 minggu. Kalau anak-anak dibagi 2 lagi 3 minggu. Lebih cepat ya? Ya, jadi ini 12 minggu, ini dibagi 2 6 minggu, 6 minggu. Kalau anak-anak bagi 2 3 minggu. Tiga minggu buat anak-anak. Iya, betul. 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 Saya salahnya ahli itu. Mantap. Tapi kalau setelah dioperasi itu dok, setelah 6 minggu ya? Nah, kalau ini yang kan dewasa? tadi kan misalnya patah tulangnya yang memang harus dioperasi. Kebanyakan sih kasus kalau bukan anak-anak pada orang kecelakaan atau dewasa sih saya biasanya saya operasi, saya pasangkan plat dan skru ya. Atau pen ya kalian sebutnya ya, plat dan skru di kedua tulangnya. Biasanya karena patahnya bot bone itu. Jadi memang ada dua bekas operasi ya. Tapi juga nggak apa-apa juga. Yang penting kita tidak mencederai bagian pentingnya. Jadi bisa cepat pemulihannya. Itu permanen apa nanti bisa dilepas dok? Tergantung jenis implannya lagi. Ada yang bisa permanen, ada yang harus dilepas lagi. Tapi kalau setelah operasi itu nanti tetap ada ini ya terapi Oh, lagi. harus ada latihan. Fungsi dari lengan utamanya itu adalah untuk rotasi, berputar. Jadi dari posisi supinasi ke pronasi. Supinasi pronasi itu adalah fungsi dari lengan. Jadi Anda bisa berputar ini. Kalau tulangnya patah maka fungsi itu akan hilang. Oh berarti kalau kayak gitu nggak bisa dibiarin dok ya? Harus ditangani. Ini lengan masalahnya kan juga penting kan. Kalau misalnya dibiarin, komplikasi biasanya apa aja dok yang paling berbahaya kalau misalnya? Yang paling berbahaya komplikasinya tadi itu kompartemen sindrom. Seandainya tidak dibawa ke alternatif pun, tapi ternyata memang strukturnya cedera, tekanannya meningkat, tidak direposisi atau tidak dikembalikan posisinya, tidak dilakukan tindakan, jadi bisa terjadi kompartemen sindrom. Kalau kompartemen sindrom itu kematian jaringan, jadi hitam itu kalau udah kompartemen sindrom itu paling jeleknya bisa diamputasi itu. Dengan patah tulang seperti patah tulang sederhana, terjadilah komplikasi kompartemen sindrom yang telat diketahui oleh masyarakat.
telat dilakukan penanganan secepatnya karena itu emergensi ya situ. Terus terjadilah compartment syndrome yang sudah late, jadi ya udah nggak bisa diselamatin lagi, udah hitam, udah nggak ada aliran darahnya lagi, ya diamputasi. Berarti tandanya udah mulai hitam tuh harus diamputasi. Harus diamputasi nih. Berarti Ya, kita kalau udah ada tuh yang harus masih tegak dulu tapi pertanyaan. harus tegak dulu berapa compartment syndrome. Diamputasi dia. Ya, jadi dari patah tulang simpel bisa beresiko, ini salah satunya yang bisa. Forearm ini bisa, salah satu yang bisa bikin terjadi compartment Tapi syndrome. mau nanya dok, ini di luar dari apa tadi? Antabrachii tadi. Kan kalau misalkan diamputasi itu kan kadang bisa di sini dok. Ya, tergantung lokasinya lagi. Tapi kalau orang yang biasanya nih di film-film bunuh diri di sini mati, tapi diamputasi di sini enggak gimana? Nah, nggak ada kan orang bunuh diri di sini mati. Nggak ada, Berapa ya? sih pembuluh darah yang keluar di situ? Kecuali di sini, Mas. Nggak boleh ya. Masih saran. Berarti enggak. Oh, berarti itu bohong ya, Dok? Kalau Masih yang- bisa diselamatin itu di dep aja. Oh. Tapi jangan Kecuali diamputasi. memang dia memang darahnya keluar banyak banget ya. Oh, iya, iya. Jadinya Berarti mencegah supaya nggak terjadi ini ya jauhilah mungkin ya kalau misalnya beraktivitas harus hati-hati. hati-hati ya. Berkendara motor utamanya. Kayaknya semua aktivitas bisa beresiko dok ya. Beresiko Sekecil sih. apapun aktivitasnya ya. Iya. Makanya kan kalau misalnya kita Apalagi naik pada skateboard, anak-anak yang aktif-aktif itu ya. Iya, Anak-anak betul. tuh banyak tuh patah both bone itu banyak. Nah. Atau green stick fracture sebutannya patah di isolated tapi tidak geser itu banyak tuh anak-anak. apalagi anak-anak kalau misalnya nggak dijagain bapaknya, Betul. lari. Mamanya kemana tuh jadi tidak dijagain tuh anaknya? Ah, mamanya nyari TikTok. Oh, tuh. Bapaknya nyari ibu lagi. Di TikTok juga. Oh iya. Oh berarti itu ya dok ya. Kalau misalkan soalnya ini katanya ya dengar-dengar nggak tahu bener apa enggaknya. Galon tadi itu ya karena dia terlalu aktif. Kan bawa galon dulu di juggling yang ada isinya. Waduh, hebat Makanya juga dia ya. cedera, betul. Iya, betul. Kesimpulan closing dok. Closingnya nggak usah, Nggak usah. kasih pulannya aja. Jadi kalau buat dokter sendiri, buat mas-mas yang saya temukan di jalan ini ada. Segera dibawa ke medis lah secepatnya. Berarti kita ini udah bener nih dok ya di Betul, medis. harus diperiksa. Ini kan ada 2 tulangnya. Terus struktur di dalamnya juga penting-penting sekali semua. Ada neurovaskular, ada pembuluh darah, ada saraf. Jadi itu semua harus diupayakan agar kalau sudah terjadi kecelakaan kan memang musibah ya. Jadi sudah harus diupayakan agar itu tidak menjadi suatu yang permanen ke masa depannya mengganggu kehidupan dia. Ingat tubuh itu kan investasi. Lengan itu investasi, tangan investasi. Yang penting sehat dulu. Siap dok. Berarti intinya kalau misalnya ada terjadi kecelakaan seperti itu, jangan dibiarkan. Betul. Ya. Masanya bisa aja nih, santai dulu nanti besok ke tukang urut. Itu kan berbahaya soalnya. Yang ini jangan dibawa ke urut. Kalau yang forearm ya, Iya. sebaiknya jangan. Soalnya Bisa kan bikin bahaya kompartemen banget tadi. yang sindrom tadi ya. Betul, apalagi Kompartemen kalau syndrome. sudah sampai patah diurut segala macem kan bahaya. Betul. Kalau pegel-pegel badan ya boleh lah, Enak ya? enak dipijet. Siap. Di mana? Ya akuarium, bukan. Tapi kesimpulannya berarti kamu mau masak apa tadi pakai ini? Wah, Saya tadi mau beli bawang, Itu bawangnya sudah ada. bawang dari saya. oke. Dokter mau nyobain tadi ya? Dokter mau nyobain dok? Oh, Ini enggak ada deh, Mak. Dorito. Ada Dorito. Ada. Ada- Tadi saya mau masak ini, mau masak tom yum asam manis, Oh. Tom yum ya? tom yum. Oh, wah. Iya. Makanya teman-teman mungkin yang masih belum tahu kalau masalah patah tulang dan Betul. segalanya bokat tentang tulang langsung Betul. nonton aja Oke Dok. Oke dok, di sana banyak banget edukasi yang mungkin kalian selama ini nggak tahu. Oh ternyata nggak boleh, oh ternyata harusnya gini. Bisa tonton di Oke dok. Sekali lagi saya terima kasih ya Dok. Terima kasih juga. Nanti diobatin nggak Dok ya? Diobatin. Tangan saya.